ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Seandainya kalau kita ingin hitung-hitung nikmat daripada Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sesungguhnya kalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tentunya kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Salawat beriringkan salam yang tak jemu, yang tak bosan. Marilah kita mohon kepada Allah agar selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 180. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dan janganlah orang-orang, kata Allah, yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakhil, pelit terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Wa khairul lahum, mereka mengira bahwasanya bakhil itu adalah perbuatan yang baik. Bal huwa syarrul lahum, padahal sesungguhnya perbuatan tersebut, perbuatan bakhil adalah perbuatan yang buruk di hadapan Allah. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, kata Allah, mereka yang diberikan harta-harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bakhil terhadap hartanya, akan dililit di atas leher-leher mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah aras langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, lagi dan lagi kita saling ingat mengingatkan. Karena Allah katakan apa? Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingatkanlah di antara kalian, karena peringatan itu adalah amat baik bagi setiap orang mukmin. Apa itu? Yaitu tentang memperbanyak sedekah di hadapan Allah, memperbanyak menginfakkan rezeki yang kita miliki di hadapan Allah. Apalagi mubalik kita sudah menyampaikan kepada kita setiap tausiah mereka, kultum mereka, bahkan khutbah di hari Jumat telah disampaikan bagaimana anjuran kepada kita itu untuk melaksanakan berinfak atau berkorban. Apa kata Rasul? Jemaah yang dimuliakan Allah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan harta kemampuan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia enggan untuk mendermakan di hadapan Allah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian mendekati daripada tempat salatku, kata Allah. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah teguran bagi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia enggan untuk menginfakkan sebagian rezeki yang dimilikinya. Apalagi setiap masjid, setiap manasah telah menyampaikan, telah dibentuk panitia-panitia kurban, telah diberikan selip-selip bagian-bagiannya. Kalau kita sanggup, alhamdulillah kita boleh berkurban 1 ekor kerbau atau 1 ekor lembu. Kalau kita tidak sanggup 1 ekor kerbau atau 1 ekor lembu, maka dia ada 7 bagian. Di antara 7 bagiannya 2.200.000 yang telah ditetapkan oleh panitia. Oh Pak Ustaz, saya enggak mau yang demikian. Saya mau berkurban 1 ekor kambing. Boleh, tidak apa-apa. Dahuk mangapok dari boleh. Oh Pak Ustaz, bagaimana pula itu saya mau berkurban 1 ekor bebek atau 100 ekor itik angsa? Tidak boleh. Dijual dulu itiknya, baru diberikan 1 ekor kambing. Walaupun itu itiknya banyak, ratusan ekor, ribuan ekor, dia katakan dia ingin mengorbankan di jalan Allah. Dalam syariat tidak dibenarkan itik menjadi kurban. Yang disyariatkan apa? 1 ekor kambing diberikan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kisah-kisah terdahulu. Apa itu kisah-kisah terdahulu? Kisah zamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang telah mengorbankan anak semata wayangnya yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Setiap saat beliau berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba anak yang soleh, ya Allah. Berikanlah hamba anak yang soleh, ya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anak yang soleh kepada Nabiullah Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji ketabahan kesabaran Nabiullah Ibrahim dengan cara beliau bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, kita hari ini Pak, sanggup enggak kita mengorbankan anak semata wayang? 1 orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita idam-idamkan, ketika itu Allah ambil, bagaimana perasaan kita? Jangankan anak, kue saja yang mahal akhirat kita memberikan kepada orang lain. Benar? Pakaian kita yang cantik terkadang kita berat menyedekahkan kepada orang lain. Benar? Harta kita yang kita sayangi berat untuk kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain. Benar? Apalagi anak semata wayang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, bagaimana pula kisah anak Nabiullah Adam alaihi salam ketika mereka memberikan
harta yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Qabil dan Habil ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Adam menyampaikan kepada anaknya Qabil dan Habil, coba tunjukkan keridhaan kamu kepada Allah, nampakkan kepada Allah bagaimana kalian itu menginfakkan, mengorbankan harta kalian. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Qabil dia punya kebun yang luas dan ditanami dengan buah-buahan yang begitu banyak. Habil dia punya hewan ternak dan dia juga mengorbankan harta hewan ternak yang diberikan kepada Allah. Rupanya jemaah yang dimuliakan Allah, Qabil bukan dia memberikan harta yang terbaik di hadapan Allah, bahkan buah-buahan yang murah, buah-buahan yang tidak baik disembahkan kepada Allah. Tetapi Habil, anak yang mulia, diberikan hewan yang terbaik di hadapan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban daripada seorang anak yang soleh, yaitu adalah Habil. Dari kisah tersebut jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya apa kata Allah? Aku tidak menerima, aku tidak melihat daripada darah dan daging daripada hewan kurbanmu, tetapi aku melihat dari mana keikhlasan dan ketakwaanmu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah katakan, surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mereka yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah lagi nikmat-nikmat yang tidak dia ketahui. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sebaliknya, mereka yang kufur atas nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Dan mereka yang diberikan harta emas dan perak, kata Allah, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah, berkorban di jalan Allah, fabashshirhum bi'azabin alim, beritahukan kepada mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah maghrib ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk kita menyimpan harta kita, mengumpulkan rezeki yang kita miliki, dengan kita berniat bersama-sama untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, jangan cuma hanya niat-niat semata. Ketika dia diberikan rezeki, niatnya pun melayang, ditunaikan pun tidak ditunaikan. Inilah niat yang tidak baik di hadapan Allah. Kalau memang kita niat yang baik, kalaulah kita tunaikan niat kita di jalan Allah, maka niat inilah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu didasari dengan niatnya, dan sesungguhnya niat itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan jemaah maghrib dimuliakan Allah dengan kultum kuliah 7 menit pada maghrib yang berbahagia ini menjadi iktibar pelajaran kepada kita, terutama kepada diri kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur di hadapan Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap apa yang kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.